Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris setan kober. Pemirsa, pada episode yang lalu diceritakan bahwa Panji Semirang sudah bertemu dengan seseorang yang misterius. Kemudian orang itu membantu Panji Semirang untuk membawa pulang, yaitu kerangka, tulang belulang gurunya, dan juga orang tua angkatnya, yaitu Wong Agung Lawu. Orang tua yang misterius ini sungguh sangat memiliki ilmu yang sangat tinggi, bisa berjalan di atas air. Kemudian Panji Semirang juga mengetahui bahwa orang ini pernah membawa sebuah pusaka saat berjalan di atas telaga, sambil mengacungkan pusaka yang bersinar merah kebiru-biruan. Kemudian setelah menolong membawa kembali tulang belulang dari Panarukan, dia memperkenalkan diri, yaitu Eyang Jenggolomanik, tetapi setelah itu menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Semirang bersama dengan anak buahnya bertekad untuk kembali pulang sesuai dengan pesan dari Eyang Jenggolomanik, karena saudaranya yaitu Roro Inten sudah menunggu di Gondosuli di lereng Gunung Lawu, dan Adipati Timur Ronggojumeno juga menunggu kabarnya, karena kabar tentang gugurnya Wong Agung Lawu sudah banyak diterangkan, tetapi untuk Panji Semirang belum ada kabarnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Panji Semirang bertekad untuk pulang membawa jasad tulang belulang dari gurunya dan juga orang tua angkatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti di Dukuh Gondosuli di lereng sebelah utara Gunung Lawu. Di sana putri satu-satunya dari Wong Agung Lawu setiap hari bersedih hati, yaitu Roro Inten. Dia memikirkan ayahnya dan juga memikirkan kakaknya yang belum kembali dan belum ada kabarnya. Kabar yang diterima bahwa ayahnya sudah gugur, tetapi belum ada yang memberikan kabar tentang kakaknya, yaitu Panji Semirang. Apakah dia selamat atau sudah gugur? Karena menurut keterangan yang diperolehnya bahwa seluruh prajurit Madiun yang terjebak di Panarukan akhirnya dihancur leburkan oleh pasukan Pasuruan dan pasukan Belambangan. Oleh sebab itu, setiap hari Roro Inten selalu bersedih memikirkan nasib dari ayahnya dan nasib dari kakaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Madiun masih dipegang oleh Wong Agung Lawu sebagai seorang senopati, maka di Gondosuli Panji Semirang menjadi lurah Tamtomo untuk menyertai gurunya yang ada di Gondosuli. Tetapi setelah sepeninggal Wong Agung Lawu dan Panji Semirang sudah tidak ada kabarnya, maka di
Gondosuli yang menjadi Lurah Tamtomo adalah Kebo Mundarang. Kebo Mundarang juga murid dari Wong Agung Lawu. Kemudian di samping itu di Madiun juga dalam keadaan bersedih karena selama ditinggal oleh Wong Agung Lawu dan trauma yang membayangi 3.000 prajurit Madiun yang dibantai oleh Belambangan dan Pasuruan masih menghantui prajurit-prajurit di Madiun. Juga Adipati Timur Ronggojumeno. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanan Panji Sumirang yang menuju ke Madiun maka sudah sampai di perbatasan. Oleh sebab itu, Panji Sumirang memerintahkan Jaran Panuluh dan anaknya yaitu Turunggo Seto untuk menghadap kepada Kanjeng Adipati Timur Ronggojumeno, memberikan kabar bahwa Panji Sumirang dalam keadaan hidup dan sekarang pulang ke Madiun sambil membawa jasad dari gurunya Wong Agung Lawu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh berita yang sangat menggembirakan bagi Temenggung Adipati Ronggojumeno, karena ternyata masih ada sisa-sisa prajuritnya yang masih hidup, termasuk orang yang dianggap memiliki kemampuan yang berlebih dari prajurit-prajurit yang lain, yaitu Panji Sumirang. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Adipati Timur Ronggojumeno langsung memanggil patihnya, yaitu Joyo Manggolo, untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan dari jasad Wong Agung Lawu sebagai seorang senopati yang gugur di dalam medan perang dan menyambut kehadiran Lurah Tamtomo yang memiliki keperwiraan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, segera Patih Joyo Manggolo mempersiapkan penyambutan kedatangan Panji Sumirang dan diperintahkan kepada seluruh prajurit agar melakukan berjajar di tepi-tepi jalan untuk menyambut kehadiran seorang yang dianggap sebagai pahlawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara seorang utusan yang menemui Roro Inten dan Kebo Mundarang di Gondosuli, yang mana utusan ini diperintah oleh Adipati Timur Ronggojumeno agar segera menuju ke Madiun karena ada sesuatu yang sangat penting. Tentu saja Roro Inten sangat terkejut dengan undangan ini. Ada apakah sampai Adipati mengundang dirinya? Akhirnya Roro Inten yang didampingi oleh Kebo Mundarang langsung memacu kudanya menuju ke Madiun. Setelah setengah hari perjalanan, maka sampailah Roro Inten dan Lurah Tamtomo Kebo Mundarang sampai di Madiun. Sesampai di Madiun, Roro Inten sangat kaget dengan situasi dan keadaan di sana. Dalam hatinya bertanya, ada apa ini? Kok banyak prajurit yang berbaris di tepi-tepi jalan? Mereka berpakaian lengkap. Apakah mau ada perang? Apakah Madiun mau berperang lagi? Kalau berperang melawan siapa? Akhirnya Roro Inten yang bertanya-tanya dalam hatinya sampailah di pendopo, dan kemudian
di sana disambut oleh Patih Joyo Manggolo dan kemudian dipersilakan untuk beristirahat. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kehadiran dari Jaran Panuluh dan Turunggo Seto, utusan Panji Sumirang, yang memberikan kabar bahwa Panji Sumirang sudah sampai di perbatasan, sungguh sangat melegakan. Oleh sebab itu, iring-iringan prajurit dan penyambutan kedatangan Panji Sumirang ini sungguh sangat meriah. Kemudian dari jauh sudah terlihat, yaitu seseorang yang menunggang kuda dengan berjalan pelan, diiringi dengan prajurit-prajurit yang ada di belakangnya, sambil membawa sebuah kotak yang dilapisi dengan kain putih. Kemudian di pangkunya di atas kuda. Kemudian prajurit-prajurit di tepi jalan itu semuanya memberikan hormat dan tunduk, tidak berani menatap iring-iringan dan khususnya orang yang naik kuda itu. Sepertinya merupakan sebuah penghargaan dan penghormatan yang luar biasa. Akhirnya setelah sampai di depan Gapuro Pendopo, maka Panji Sumirang kemudian turun dari kudanya. Kemudian dituntun dan diarahkan oleh seorang Lurah Tamtomo, yaitu Warih. Kemudian disambut dengan Patih Joyo Manggolo dan disambut langsung oleh Adipati Timur Ronggojumeno. Kemudian bungkusan putih itu diserahkan kepada Adipati. Kemudian Adipati menyerahkan kepada patihnya. Kemudian Patih Joyo Manggolo ini membawa bungkusan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Adipati kemudian mempersilahkan untuk duduk di pendopo secara lesehan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan itu, seluruh prajurit kemudian berbondong-bondong berada di kanan kiri dari pendopo itu. Kemudian Adipati Timur Ronggojumeno kemudian duduk di singgasananya, kemudian memberikan wejangan-wejangan, dan Roro Inten baru mengetahui bahwa orang yang datang tadi itu adalah kakaknya. Tetapi sudah begitu berubah karena badannya tidak seperti dulu, kekar. Sekarang agak kurus dan rambutnya semakin panjang. Kemudian dengan keterangan dari Adipati Timur Ronggojumeno kemudian memberikan sebuah dorongan motivasi terhadap seorang prajurit yang melakukan pertempuran, maka mengangkat namanya Panji Sumirang sebagai orang yang bisa diteladani di dalam kukuh bakuhnya mempertahankan harga dirinya sebagai seorang prajurit. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, ditunjukkan kepada yang hadir bahwa kotak yang dibawa oleh Panji Sumirang itu adalah jasad dari gurunya, yaitu Senopati Wong Agung Lawu, yaitu ayah dari Roro Inten. Betapa terkejutnya yang namanya Roro Inten. Jadi kehadiran di sini bukan hanya untuk menyambut kakaknya, tetapi menyambut jasad dari ayahnya. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, setelah banyak memberikan wejangan-wejangan, akhirnya Adipati Timur Ronggojumeno kemudian
menyapa Roro Inten, dan kemudian Roro Inten beserta Panji Sumirang dipersilakan untuk maju menghadap di hadapan seorang adipati, yaitu Timur Ronggojumeno. Kemudian oleh adipati Timur Ronggojumeno, kemudian Roro Inten dikalungi sebuah medali emas, merupakan sebagai penghargaan seorang senopati yang berjuang sampai gugur karena masih meninggalkan ahli waris. Maka medali emas itu diterimakan kepada putrinya, yaitu ahli warisnya Roro Inten. Demikian juga Panji Sumirang juga mendapatkan penghargaan berupa medali, kemudian dikalungkan langsung oleh Adipati Timur Ronggojumeno, dan Adipati Timur Ronggojumeno mengucapkan banyak terima kasih atas segala perjuangan dan jerih payahnya. Dan juga Adipati memberikan penghargaan kepada 30 prajurit yang telah mengikuti Panji Sumirang dan ikut berjuang di dalam mempertahankan kewibawaan Kadipaten Madiun dan Demak saat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu berakhir dengan sebuah ajakan dari Temenggung, dari Adipati Ronggojumeno, agar Panji Sumirang dan Roro Inten serta Kebu Mundarang agar tidak tergesa-gesa kembali ke Gondosuli. Karena di Gondosuli mau diadakan sebuah acara, yaitu penghormatan terakhir dari Wong Agung Lawu, yaitu upacara Pitra Jajna, yaitu upacara penghargaan terakhir dan pengiriman doa seseorang yang meninggal dunia ala Buddha Siwa. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Roro Inten, Panji Sumirang, dan Kebu Mundarang menginap beberapa hari di Madiun sesuai dengan perintah dari Adipati. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Joyomanggolo memanggil Kebu Mundarang. Patih memanggil Kebu Mundarang agar Kebu Mundarang mendahului kembali menuju ke Gondosuli untuk mempersiapkan upacara Pitra Yajna yang akan diselenggarakan di Gondosuli untuk memberikan penghormatan. Oleh sebab itu, agar semuanya dipersiapkan dan oleh Patih Joyomanggolo, maka diikut sertakan sahabat dari Kebu Mundarang, yaitu Wasih Wanoro sebagai Lurah Tamtomo, yang mana Lurah Tamtomo ini diperintahkan untuk ikut membantu, yaitu membantu Lurah Tamtomo Kebu Mundarang yang ada di Gondosuli. Walaupun Lurah Wasih Wanoro dari Dukuh Jogopogo lain dukuh, tetapi masih bertetangga. Oleh sebab itu, demi kelancaran upacara ini, maka Kebu Mundarang didampingi oleh Lurah Tamtomo Wasih Wanoro. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya upacara Pitra Yajna, yaitu penghormatan terhadap leluhur atau seseorang yang sudah meninggal, dilaksanakan di Gondosuli dan langsung dipimpin oleh Timur Ronggojumeno. Walaupun Adipati Timur Ronggojumeno ini beragama Islam, sedangkan Wong Agung Lawu masih beragama Buddha, tetapi karena ini tugas kenegaraan, maka tetap saja seorang adipati yang bijaksana tetap memimpin jalannya upacara itu demi kebersamaan dan kerukunan umat beragama. Pemirsa dimanapun Anda berada,
bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah tanggapan dari putri satu-satunya Bong Agung Lawu terhadap hadiah yang diterimakan Adipati Timuronggo-Jumeno yang berupa medali? Padahal dahulu Adipati Timuronggo-Jumeno pernah berjanji kepada Bong Agung Lawu, yaitu akan diberikan tanah perdikan Gondosuli. Tetapi kenyataannya sekarang ini hanya diberikan medali emas saja. Bagaimanakah? Apakah putri dari Bong Agung Lawu ini terima? Kemudian bagaimanakah sikap Roro Inten terhadap kakaknya, yaitu Panji Sumirang? Karena saat di Madiun, kelihatannya Roro Inten kurang senang melihat dari wajahnya menatap Panji Sumirang. Oleh sebab itu, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Maka ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.